Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali pada hari ini. Pelajaran kita berjudul Antara Manusia dan Allah, yang diambil dari buku Roh Nubuat, Conflict and Courage, bagian ke-7. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Suci mengisi hati kami. Dan kiranya firman ini dapat menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca ayat inti yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 25. Bunyinya, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Kepercayaan yang ditaruh Allah dalam diri Adam yang setia dan benar tidak ditaruhnya dalam diri Adam yang telah jatuh karena melanggar. Upah surgawi tidak diberikan kepada para pelanggar. Sebenarnya mata Adam dan Hawa telah terbuka, tetapi melihat apa? Melihat rasa malu dan kebobrokan mereka, menyadari bahwa jubah sinar surga yang melindungi mereka tidak lagi menyelubungi mereka. Mata mereka terbuka untuk melihat ketelanjangan mereka sebagai buah pelanggaran. Sewaktu mereka mendengar suara Allah di taman itu, mereka menyembunyikan diri dari hadapannya, karena mereka memikirkan kutuk Allah yang tidak diketahui hingga saat kejatuhannya. Lebih lanjut dikatakan, Allah telah menyatakan bahwa satu-satunya keselamatan manusia ialah penurutan sepenuhnya kepada firman-Nya. Kita tidak harus mencobai kejahatan dengan segala akibat-akibatnya. Ini akan menelurkan kelemahan melalui pendurhakaan. Rencana Allah ialah memberikan pandangan terang kepada manusia dalam segala pekerjaannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, manusia pernah bekerja sama dengan Allah, tetapi rencana ini telah terganggu oleh pelanggaran Adam. Setan menuntun dia ke dalam dosa. Allah tidak akan berhubungan dengannya setelah berdosa, sebagaimana pernah Ia lakukan pada Adam sebelum berdosa. Jadi anak-anak, setelah kejatuhan, Kristus menjadi pengajar bagi Adam. Dia bertindak demi Allah terhadap manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian yang mendadak. Dia memangku pangkat sebagai pengantara. Adam dan Hawa diberi pencobaan untuk kembali kepada kesetiaan. Dalam rencana ini melibatkan semua keturunannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tanpa penebusan anak Allah, tidak akan ada komunikasi berkat atau keselamatan dari Allah kepada manusia. Allah merasa cemburu demi kehormatan hukum-Nya. Pelanggaran akan hukum itu telah menyebabkan perceraian hebat antara Allah dan manusia. Semasa kemurniannya,
Adam diberikan hubungan langsung dan bebas, dipenuhi kebahagiaan dengan penciptanya. Setelah pelanggaran, Allah dapat berhubungan dengan manusia hanya melalui Kristus dan malaikat. Topik kecil kita, satu kesalahan yang mahal. Ayatnya terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 29. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Mari kembali kita ikuti penjelasan. Buku Kejadian memberikan satu catatan yang pasti tentang kehidupan sosial seseorang. Tetapi tidak ada catatan tentang bayi yang dilahirkan dalam keadaan buta, tuli, timpang, cacat, atau lemah syaraf. Tidak ada satu kejadian yang tercatat tentang kematian wajar bagi seorang bayi, anak-anak, atau semasih muda. Tidak ada catatan tentang laki-laki atau perempuan yang meninggal karena sakit. Berita kematian yang tercatat dalam buku Kejadian adalah sebagai berikut. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Anak-anak, Allah mengaruniakan tenaga hidup yang begitu besar kepada manusia, sehingga dia tahan menghadapi tumpukan penyakit yang datang sebagai akibat kebiasaan-kebiasaan yang jelek, dan ini telah berlangsung selama 6.000 tahun. Fakta ini cukup membuktikan pada kita tentang tenaga dan tenaga elektris yang dikaruniakan Allah pada manusia saat diciptakan. Jikalau Adam tidak dianugerahi tenaga hidup sebanyak 20 kali yang dimiliki manusia sekarang, maka umat manusia dengan kebiasaan-kebiasaan hidup sekarang ini dalam melanggar hukum alam sudah lama punah. Anak-anak, Allah tidak menciptakan umat manusia dalam kondisi lemah seperti sekarang ini. Keadaan seperti ini bukanlah hasil karya si pemelihara, tetapi hasil perbuatan manusia. Itu terjadi karena kebiasaan yang salah dan tindakan sewenang-wenang oleh melanggar hukum Allah yang Allah jadikan untuk memerintah keberadaan hidup manusia. Allah telah menciptakan manusia bagi kemuliaannya sendiri, yang setelah ujian dan pencobaan, keluarga manusia menjadi satu dengan keluarga surga. Rencana Allah untuk mengisi surga dengan manusia jikalau mereka menurut setiap kata-katanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tiba kepada kesimpulan bahwa tampaknya satu perkara kecil bagi Hawa untuk melanggar perintah Allah dengan mencicipi buah pohon larangan dan membujuk suaminya supaya melakukan dosa juga. Tetapi dosa mereka membuka gerbang kesusahan yang membanjiri dunia. Siapakah yang dapat menduga pada saat pencobaan segala akibat yang terjadi oleh karena salah langkah? Namun di antara Allah dan manusia yang berdosa terdapat Kristus Sang Penebus. Doa kita adalah, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak,
di dalam kesehatan dan sukacita selalu. Sampai ketemu kembali dalam pelajaran kita selanjutnya.